Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang selalu mengerti kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu mencurahkan anugerah bagi kami. Bahkan Engkau Allah yang menolong kami, yang menuntun kami. Sehingga kami mampu saat ini Tuhan. Betapa kami bangganya mempunyai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini ada satu sukacita yang besar yang kami rasakan. Di mana Engkau Allah masih mengizinkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan, di dalam keterbatasan hamba, biar Engkau Allah sendiri yang mengajari hamba. Engkau Allah sendiri yang mengurapi hamba. Sehingga setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah kehendak Tuhan sendiri dan Engkau Allah sendiri yang hamba permuliakan, yang hamba beritakan Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan, hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diteguhkan, kami sama-sama ditegur, kami sama-sama dikuatkan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, tema renungan kita bicara tentang bersatu dalam kasih Natal, bersatu dalam kasih Natal. Kita hari ini memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus pernah datang 2000 tahun yang lalu mengambil rupa manusia yang membedakan dengan kita. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak berdosa, sedangkan kita manusia yang berdosa. Menyambut Natal, mungkin di sebagian orang ataupun gereja sudah lama mempersiapkannya dengan mendekorasi rumahnya, mendekorasi gereja, jauh-jauh hari sudah mendekor rumah untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Bahkan ada mungkin lembaga Kristen, yayasan Kristen ataupun gereja-gereja sudah merayakan Natal. Bicara tentang Natal, itu tidak lepas dari namanya kasih. Selalu diidentik dengan pernyataan kasih Allah akan dunia ini. Bahkan ayat yang sering dikumandangkan, bahkan kita sudah hafal dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari sini kita belajar bagaimana Allah benar-benar mengasihi kita. Bagaimana Allah benar-benar peduli akan kehidupan kita manusia. Ia tidak mau kita binasa. Oleh sebab itulah Allah mengutus anaknya satu-satunya datang ke dunia. Di mana engkau dan saya dipanggil dan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kita sebagai orang percaya, di mana kita harus bersatu di dalam Bapa, bersatu di dalam Anak, dan bersatu dengan sesama orang percaya. Di mana doa yang sangat terkenal yang dipanjatkan oleh Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Di mana Tuhan menginginkan kita untuk bersatu. Dari teks yang kita baca, surat Petrus ditulis oleh Petrus sendiri. Ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di Asia Kecil.
Di mana pada waktu itu orang-orang Kristen mula-mula mengalami suatu penindasan, mengalami suatu tekanan, mengalami suatu krisis identitas. Di mana pada waktu itu orang-orang Kristen di Asia Kecil hanya segelintir. Sama seperti kita di bangsa Indonesia ini. Kita orang Kristen minoritas. Tapi pada waktu itu orang Kristen mula-mula yang di Asia Kecil diperlakukan tidak adil. Mereka ditekan, dianiaya, mereka dianggap orang kaum marginal. Bahkan dipitnah. Oleh sebab itu Petrus menulis suratnya, mengajak semua orang-orang percaya untuk mereka bersatu. Walaupun mereka sebagian kecil, jangan sampai mereka satu sama lain berkelahi. Satu sama lain terjadi konflik. Tetapi di mana Petrus memotivasi mereka supaya mereka bersatu di dalam Yesus Kristus. Kita juga sebagai orang percaya pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan, pasti ada penderitaan. Mungkin penderitaan kita berbeda dengan jemaat mula-mula di Asia Kecil. Tapi walaupun kita ada masalah, ada pergumulan, jangan sampai kita di tengah-tengah masyarakat sesama orang percaya saling bertengkar, saling mengejek. Tapi kita sebagai orang percaya diingatkan oleh Rasul Petrus untuk kita bersatu. Pertanyaan yang sering muncul di dalam diri kita. Apa yang membuat orang-orang Kristen susah bersatu? Mungkin pertanyaan ini kita bisa jawab. Yang membuat kita susah bersatu, perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan etnis, perbedaan karakter, perbedaan sosial. Hal-hal inilah yang membuat susahnya kita untuk bersatu. Bahkan kita menganggap suku saya lebih baik, keluarga saya lebih baik daripada dia. Bahkan kita di dalam gereja pun, orang tua susah bersatu dengan anak-anak muda. Walaupun satu gereja, walaupun satu ajaran, walaupun satu doktrin, tapi kita di dalam gereja sering gontok-gontokan. Karena apa? Karena kita masih mempertahankan ego kita masing-masing. Kita menganggap diri kita lebih baik dari orang tua menganggap aku lebih pengalaman. Susah satu sama lain menerima perbedaan. Ketika kita yang salah, waktu kita ditegur, kita selalu mencari alasan. Kita selalu mencari pembenaran pada diri kita. Karena kita merasa ketika aku dinasehati, ketika aku ditegur, berarti aku sedang dihakimi. Kalau itu pandangan kita, betapa dongkolnya kita. Ingat ketika engkau dinasehati, ketika engkau ditegur, bukan berarti engkau sedang dihakimi. Tetapi engkau sedang diperbaharui pikiranmu. Di mana engkau sedang dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi karena kita masih mempertahankan ego kita, mempertahankan diri kita, ketika ditegur, kita balik marah. Selama kita masih mempertahankan ego kita, susahnya untuk mempersatukan perbedaan. Walaupun sering kita di gereja
ataupun di mana saja. Ketika kita menyanyikan lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Ketika lagu ini dinyanyikan, kita sering bergandengan tangan sebagai tanda kasih mesra kita satu sama lain. Kita bergandengan tangan menunjukkan keharmonisan. Adanya ketulusan satu sama lain. Seharusnya itu yang terjadi. Karena kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan, tidak ada lagi perbedaan itu. Tapi karena kita masih mempertahankan ego kita, susah sekali terjalinnya keharmonisan. Melalui surat ini, bagaimana Rasul Petrus bukan saja mengingatkan jemaat mula-mula, tapi ini juga mengingatkan kita semua supaya kita untuk saling mengasihi, untuk kita tetap bersatu walaupun ada perbedaan di dalam gereja, di dalam rumah tangga kita. Kita harus tetap bersatu. Dengan bersatu ada kekuatan seperti lidi. Lidi kalau satu biji itu dipatahkan gampang. Tapi kalau dia disatukan sangat sulit untuk kita bisa patahkan. Ada kekuatan, susah digoyangkan. Demikian juga kita orang-orang percaya. Kalau kita bersatu, kita susah digoyangkan. Tapi kenyataan hidup ini, kita sesama orang percaya, kita menumbuh kembangkan rasa kedengkian, rasa iri hati. Jika ada temanmu yang melayani di sini, kamu sebagai jemaat, karena pernah kau ditegur, karena pernah kau dinasehati, kau merasa di bawah. Siapa dia? Kenapa? Kita mempertahankan ego kita.
Tuhan memang ciptakan perbedaan di dalam diri kita. Perbedaan itu adalah keunikan yang seharusnya melalui perbedaan tercipta keindahan jika kita bersatu. Pelangi itu bersatu berapa warna? Coba kalau warna merah di sana, warna kuning di sana, indah enggak? Enggak. Tapi karena bersatu menjadi suatu keindahan. Di dalam gereja, engkau dan saya punya karunia masing-masing. Punya talenta masing-masing. Oleh sebab itulah kita harus satu sama lain saling mendukung. Jangan satu sama lain saling sirik. Itu tidak akan bisa membuat engkau dan saya bisa bersatu. Oleh sebab itu, walaupun ada perbedaan, latar belakang, sosial, keluarga, melalui surat Petrus, bagaimana Petrus mengingatkan untuk kita saling mengasihi. Kata yang digunakan, kasih persaudaraan itu menggunakan kata phileo yang artinya mengasihi. Dan adelphos yang artinya saudara. Kata ini, phileo ini yang berarti kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Walaupun engkau dan saya berbeda pandangan, jangan sampai perbedaan pandangan itu membuat engkau dan saya saling bertengkar, saling membenci. Berbeda pandangan seharusnya menyatukan kita untuk kita membangun kesatuan. Dan kita harus mengamalkan kasih persaudaraan itu dalam kehidupan kita. Di mana firman Tuhan mengajarkan dengan tulus, ikhlas, tidak berpura-pura atau munafik, sungguh-sungguh dari hati. Karena banyak orang berkata, aku mengasihi kamu. Tapi itu hanya di luar saja. Tersenyum, wajahnya ramah. Tapi di dalam hatinya ada kejengkelan, ada amarah. Ini menunjukkan kasih yang munafik. Apa bedanya pelayan restoran dengan ibu kita di rumah? Sama-sama menyediakan makanan. Pelayanan restoran, ketika ada pelanggan, ia sapa dengan baik, dengan senyum, dengan kata-kata lembut. Makan apa, pesan apa, ia masak dengan nikmat, dengan enak. Dandanannya rapi, berbeda dengan ibu kita di rumah. Kadang-kadang ia tidak berdandan, langsung masak. Masih pakai daster. Kadang-kadang masakannya kurang garam. Enak tak enak kita makan. Yang membedakan, para pelayan restoran menyajikan segala sesuatunya karena uang. Tapi ibu, walaupun penampilannya berbeda, tapi ia menyajikan dengan kasih. Oleh karena itulah, Petrus mengingatkan jemaat mula-mula, kasihmu kepada saudaramu harus didasarkan kasih Kristus. Dari phileo
digantikan dengan kata agape. Engkau mengasihi saudaramu seiman, walaupun engkau diperlakukan tidak baik, walaupun perbuatan baikmu disalahgunakan, walaupun engkau tidak dihargai, tapi engkau tetap mengasihi dia karena Yesus telah mengasihi engkau. Bagaimana Yesus datang ke dunia, masih ada yang menolak dia, masih ada yang meludahi dia, masih ada yang mencaci dia. Tapi apakah Yesus membenci? Tidak sama sekali. Dia tetap mengasihi. Kita pun sebagai orang percaya, kasih persaudaraan itu haruslah didasari oleh kasih akan Tuhan. Jika kasih itu didasari oleh Tuhan, kasih akan Tuhan, maka akan tercipta suatu kesatuan yang kokoh. Berbeda dengan peristiwa Menara Babel. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang 11, di mana pada waktu itu mereka mempersatukan seluruh penduduk untuk mendirikan Menara Babel supaya mereka menjadi satu bagian, tapi motivasi mereka salah. Supaya orang-orang keturunan mereka mengagungkan mereka. Mereka melakukan untuk menyatukan karena rasa kedagingan mereka. Mereka tidak didasari kasih akan Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan mengacau balaukan. Membuat kacau. Oleh sebab itu, kita di dalam gereja, walaupun engkau dan orang tua berbeda sudut pandang, walaupun engkau satu sama lain berbeda suku, berbeda status sosial, jangan engkau saling membenci. Tapi ingat, dia saudaramu. Sekalipun kau tidak diperlakukan dengan baik, ingat, ketika kasih Kristus ada di dalam dirimu, engkau tetap mengasihi dia. Dengan kasih Kristus, maka akan tercipta suatu kesatuan yang kokoh. Oleh sebab itulah, supaya tercipta kesatuan, kita sebagai orang percaya, kita harus saling mengasihi. Bahkan kita saling peduli satu sama lain. Bahkan kita harus selalu berbuat baik. Bukan kepada kita saja, kepada orang lain juga. Itu saudaramu. Walaupun dia tidak mengenal engkau, tapi dia saudaramu. Engkau harus berbuat baik supaya melalui perbuatan baikmu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita bisa baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13. Bahkan di mana engkau harus saling satu sama lain tolong menolong. Engkau menolong saudaramu bukan karena nantinya dia harus menolong engkau ketika engkau mengalami kesusahan. Tidak. Tapi engkau menolong dia karena engkau dan saya sudah ditolong Tuhan. Dan engkau juga harus menolong saudaramu yang membutuhkan. Supaya tercipta kesatuan di dalam Yesus Kristus. Perbedaan itu ada. Tapi jika ada kasih Kristus, maka perbedaan itu bisa disatukan. Perbedaan itu adalah suatu keunikan yang Tuhan ciptakan. Tidak ada perbedaan yang tidak bisa disatukan. Kalau ada kasih Yesus di dalam hatimu dan di dalam hati saya. Oleh sebab itu, dimanapun engkau berada, kasih persaudaraan itu harus tercipta supaya ada kesatuan di dalam Yesus Kristus. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu saling mengasihi satu sama lain. Kami tahu ada perbedaan di dalam diri kami dengan orang lain, tetapi melalui perbedaan yang Tuhan ciptakan ini, agar kami bisa mempersatukan perbedaan ini, karena dengan bersatu ada kekuatan, ada sukacita. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah sendirilah yang mendasari hati kami untuk kami mengasihi. Biar kasih Kristus ada di dalam diri kami, sehingga kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Seperti Engkau mengasihi kami dan kami juga mengasihi saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.